problem yang harus diselesaikan dalam lingkungan kita. Apa efek dari itu adalah kerangka berpikir yang pragmatis, barang impor terus masuk dalam pikiran ranah kita, dan seringkali kita mengatakan yang asing itu pribumi, yang pribumi itu adalah asing. Mohon yang di sebelah kanan untuk tidak ribut, mohon dikeluar. Yang sebelah kanan saya di belakang, Bapak, mohon keluar. Yang belakang keluar, mohon dikeluar. Yang sebelah kanan saya di belakang, Bapak, mohon keluar. Yang belakang keluar. Nah teman-teman, tadi kita bisa melihat cuplikan video di mana video tersebut memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi marah, bahkan sampai mengusir oknum tersebut karena membuat keributan, membuat kegaduhan ketika Kang Deddy Mulyadi sedang berpidato di depan para ASN, guru-guru dan juga kepala sekolah se-Jawa Barat. Tentu saja ini hal yang sangat langka, hal yang sangat jarang sekali dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ketika berpidato mengusir seseorang. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Yang SMA Cibarusah itu sekolah yang tidak memiliki tanah. Dan di Jawa Barat itu ada 9 SMA yang tidak punya tanah, yang satu digugat. Kenapa itu terjadi? Karena pejabat perencana kegiatan pemerintahnya tidak melihat skala prioritas, tidak berkuasa. Bagaimana tidak membaca skala prioritas? Hal yang tidak penting seperti alat peraga, papan tulis digital, itu menjadi prioritas. Dan itu dianggap warna kemodernan. Ini harus saya koreksi. Kemudian, membangun sekolah tidak prioritas. Akhirnya, ruang kelasnya tidak punya, papan digitalnya sampai sekarang banyak yang belum bisa dipasang di kabupaten kita. Kenapa kapan kita menjadi prioritas? Karena di situ fee-nya 30%. Ini terjadi. Nah, kalau seperti itu, apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris, namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor, orang Jakarta, ngajar di Inggris, itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah, guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu, zaman Sabak tahun 60-an, itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu dan di otaknya proyek membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya tadi? Namanya itu smartboard. Yang sekarang itu di Depok suruh saya hapus 30 miliar. Papan board yang digital ya. Smartboard. Namanya sudah ngerti namanya smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak dirimu. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Dulu tuh di kelas selalu kan, dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi. Alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa. Ya betul ya, waktu zaman saya SD pun saya pernah ngalamin tuh ketika guru memberikan tugas membuat penghapus berbentuk bantal seperti itu dari kain-kain bekas biasanya. Setuju Pak, menurut saya pendidikan khususnya di Jawa Barat memang harus dikembalikan lagi seperti dulu. Benar-benar. Setuju ya saya. Dalam pikiran anak-anak kita, perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi. Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang ideal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika, sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya, dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kehandap, keakaran.
melayang seperti jurik kunti. Kenapa? Dia melayang terbang pikirannya. Karena dia melayang terbang pikirannya, di ruang kelasnya dia terbang terus. Hari ini bikin grup ekstra kelas, bikin seragam, bikin motornya sama. Setelah itu bikin iuran. Setelah itu bikin memorinya dalam buku foto, digit foto yang dibuat dalam album. Harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah untuk sebuah memori penuh kepalsuan yang melahirkan penderitaan bagi ibu dan ayah. Tapi anak itu tidak buat memori. Memori apa? Memori membangun hubungan yang indah dengan gurunya. Memori membangun hubungan yang indah dengan teman-temannya. Memori yang membangun hubungan indah di ruang kelasnya. Apa ciri manusia yang bermemori? Manusia yang bermemori adalah manusia yang tidak mau meninggalkan ruang kelasnya. Karena ruang kelas itu adalah ruang spiritualitas, ruang pendalaman. Ketika Anda buat spiritual keliling kemana-mana, sesungguhnya Anda sudah tidak punya lagi memori di ruang kelas. Ini yang saya maksud. Dan Anda dijajah, pikiran Anda guru dijajah, pikiran murid dijajah, lahirlah manusia yang terjajah. 30 tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan dikirim. Itulah saya dulu memutuskan buat media sosial. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Nah teman-teman, itu dia tadi pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang berpidato di depan para ASN, para guru sekolah se-Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi bahkan menyinggung tadi masalah sektor pariwisata ya. Ternyata semenjak Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan atau peraturan melarangnya sekolah-sekolah untuk mengadakan study tour, nah ini para jasa-jasa travel ini banyak yang memprotes ya. Katanya jadi sepi, penampatannya jadi menurun. Nah ini berarti kan membuktikan sektor pariwisata yang ada khususnya di Jawa Barat hanya mengandalkan anak-anak sekolah. Waduh. Berarti kemana ini para wisatawan? Kenapa harus mengandalkan study tour ataupun pendapatan dari anak-anak sekolah? Kan banyak sekali ya cara-cara supaya jasa travel ataupun sektor kepariwisataan di Jawa Barat kembali meningkat tanpa harus mengandalkan study tour dari sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga tadi menegaskan jika memang karakter pelajar SD, SMP ataupun SMA ini perlu dirubah, perlu diminahi ya, karena kebanyakan memang zaman-zaman sekarang ini banyak sekali pelajar-pelajar yang tidak tahu, bahkan tidak hafal apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Bahkan banyak sekali beberapa video yang viral menyebutkan 5 Pancasila pun tidak hafal mereka. Tetapi sebaliknya, giliran TikTokan, giliran joget-joget di depan kamera, giliran nongkrong-nongkrong, geng-gengan, mereka selalu nomor wahid ya giliran itu. Dengan alasan katanya gaul, dengan alasan modern, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sangat setuju sekali dengan apa yang akan dibuat ataupun dibikin kebijakan oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai masalah peraturan di sekolah-sekolah ini ya. Seperti tadi contohnya papan bor nulis pakai kapur itu dikembalikan lagi. Menurut saya bagus seperti itu karena daya ingat ataupun daya tangkap murid-murid akan lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan smartphone yang katanya modern. Tetapi kalau modern juga kalau memang tidak baik untuk masa depan anak-anak ataupun masa depan bangsa ini, buat apa gitu kan?
Bahkan tadi Kang Deddy Mulyadi sempat emosional ya. Jika terus seperti ini 30 tahun ke depan bangsa Indonesia akan dijajah. Karena untuk menjajah bangsa Indonesia ini cukup gampang ya. Tinggal masuki pikiran anak-anak muda, kemudian cari-cari yang viral, anak muda itu akan mengikuti yang viral-viral. Memang itu faktanya. Dimana zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mudah terhasut, yang mudah sekali dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang merasa paling pintar ya. Seperti halnya dalam demo itu kan mahasewa itu apa namanya, pokoknya mahasewa itulah ya, cepat sekali demo. Padahal yang di demo sempat diwawancara itu ya, mereka tidak tahu apa yang di demo, khususnya ini yang terbaru ya, demo masalah UU TNI ya. Mereka demo mengatakan insan akademis, mengatakan ini itu. Ketika ditanya oleh wartawan, mereka tidak tahu apa yang mereka tuntut, apa yang mereka demo. Nah ini sesuatu yang berbeda sekali dengan yang dulu ketika kita bisa melihat demo waktu menurunkan Pak Soeharto ya, di mana waktu itu mahasiswa dan rakyat semua kompak. Tetapi kan hari ini rakyat malah banyak yang menghujat, membuli para pendemo mahasiswa yang sok tahu itu. Nah kita kembali lagi ke pidato Kang Deddy Mulyadi. Di awal video tadi kita bisa melihat ya, Kang Deddy sempat marah ketika ada orang di belakang sebelah kanannya itu berisik, mengobrol ketika Kang Deddy Mulyadi sedang berpidato. Dan ini baru pertama kali ya, saya juga baru melihat di mana Kang Deddy marah ketika dia berpidato, bahkan sampai menyuruh orang itu keluar ya, menyuruh orang-orang itu keluar dari ruangan itu. Waduh, ini memang sangat tidak menghargai sekali. Orang lagi pidato kan, seorang gubernur lagi memberikan penjelasan pidato, mereka asik ngobrol gitu kan. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai rencana Kang Deddy yang ingin merubah peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah, kembalikan seperti dulu lagi? Apakah teman-teman setuju? Kalau saya pribadi sih saya setuju sekali ya. Masa bodoh lah dengan katanya tertinggal, masa bodoh lah dengan katanya modern gitu kan. Buat apa sekarang kita pakai alat yang canggih, apa namanya tadi, smartboard, jika bangunan sekolahnya mau roboh, jika bangunan sekolahnya mau rubuh gitu kan. Buat apa gitu kan? Lebih baik kita seperti yang tadi Pak Deddy Mulyadi katakan, kita perbaiki sekolahnya ya, supaya murid-murid juga belajar nyaman, enak. Dan juga ini semenjak katanya harus modern, emosional antara guru dan murid hilang. Betul sekali. Kita sering melihat ya di berbagai media sosial, banyak sekali murid-murid yang melawan kepada gurunya. Ketika dinasihatin, mereka malah melawan. Nah ininya memang anak sekolah zaman sekarang, tidak semua, tetapi kebanyakan yang viral-viral itu mereka pada ngelawan pada gurunya. Mereka pada sok berani pada gurunya. Dan lebih parahnya lagi, orang tua ikut-ikutan. Ketika anaknya dihukum, orang tuanya ikut-ikutan. Padahal hukuman yang diberikan kepada murid yang bersalah itu hal yang wajar, seperti dijemur di bawah tiang bendera, ya kan, suruh hormat, itu menurut saya hal yang wajar. Tetapi kebanyakan sekarang orang tua muridnya malah ikut-ikutan, malah menyerang guru tersebut. Nah, lalu untuk apa anak tersebut disekolahkan? Kalau memang Anda tidak terima anak Anda dikena hukuman di sekolah, jangan disekolahin. Anda didik aja sendiri di rumah. Nah, ini juga yang akan dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga urusan di sekolah itu urusan guru, urusan kepala sekolah. Orang tua nggak boleh ikut campur. Bagus ya. Ini tentu saja menurut saya, jika memang peraturan ataupun kebiasaan dikembalikan lagi seperti dulu, akan membuat karakter si murid-murid itu ataupun si anak sekolah itu menjadi lebih menghormati guru, menghormati orang lain, adabnya dipakai, akhlaknya dipakai, dan tidak seperti sekarang. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.